Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai optimisasi ekonomi. Nah, pada bab yang pertama kita membahas tentang memaksimumkan nilai perusahaan. Maksudnya adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Artinya, memaksimumkan nilai sekarang, semua keuntungan di masa yang akan datang diterima oleh pemilik perusahaan dan lebih menekankan kepada hasil bukan sekedar laba bersih. Nilai dari sebuah perusahaan di sini dibatasi dari segi nilai total kapital yang terdiri atas hutang dan ekuitas, yaitu saham atau modal sendiri. Nah, setelah memaksimumkan nilai perusahaan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Disinilah kemampuan seorang manajer diuji dalam mengelola keuangan perusahaan. Apakah dia berhasil atau gagal dalam memaksimumkan nilai perusahaan? Dalam era digital dan persaingan semakin ketat, maka perusahaan harus sering melakukan evaluasi kinerjanya. Nah, salah satu strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi sering disebut sebagai delining. Artinya, pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, divisi, dan pengurangan tingkat jabatan yang bertujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas perusahaan. Nilai perusahaan ditunjukkan melalui persamaan berikut, di mana TR adalah penerimaan total yang ditentukan oleh jumlah produk yang terjual atau H dan harga jualnya atau P. Nah, kita juga harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitas. Misalnya, analisis biaya seperti pilihan teknologi, input yang digunakan, harga faktor produksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan ekonomi harus disajikan dalam bentuk yang dapat dianalisis. Dan yang kedua, menentukan penyelesaian optimal dengan menggunakan berbagai teknik solusi. Subbab selanjutnya adalah metode hubungan ekonomi. Metode hubungan ekonomi disajikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Tabel dan grafik untuk menyajikan hubungan ekonomi yang sederhana, sedangkan model persamaan untuk hubungan ekonomi yang lebih kompleks. Di sini terdapat hubungan fungsional yang ditunjukkan melalui persamaan TR sama dengan FH, di mana TR atau penerima total merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual, dan nilai variabel dependen ditentukan oleh variabel independen. Bisa juga diartikan sebagai TR sama dengan P kali H, di mana P merupakan harga tiap unit yang terjual. Untuk contohnya, di sini terdapat hubungan antara TR dengan jumlah unit yang terjual H dengan persamaan TR sama dengan 150 dikali H. Nah, di sini 150 ini menunjukkan P atau harga. Di dalam tabel sudah terdapat jumlah unit yang terjual 1 sampai dengan 6 dan TR-nya mulai dari 150 sampai 900. Nah, di sini untuk jumlah unit yang terjual sebanyak 1, TR-nya 150. Nah, didapat dari mana? Dari 1 dikali 150. Untuk yang jumlah unit yang terjual sebanyak 2, jadi kita tinggal mengalihkan 2 dikali 150 hasilnya 300. Nah, untuk yang jumlahnya 3, tinggal mengalihkan 3 dikali 150 hasilnya 450. Begitupun seterusnya. Contoh selanjutnya adalah grafik hubungan antara TR dan H. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik ini, kita tinggal memindahkan dari tabel ke grafik. Untuk garis horizontal dengan nilai 0 sampai dengan 7, ini menunjukkan jumlah yang terjual. Sedangkan garis vertikal dengan angka 0 sampai dengan 1000, ini menunjukkan TR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan nilai total, rata-rata, dan marginal.
Sebagaimana yang kita ketahui dalam analisis ekonomi, khususnya ekonomi mikro, dikenal 3 konsep ukuran nilai. Yang pertama ada nilai total. Nilai total merupakan nilai per unit dikalikan dengan jumlah keseluruhan unit. Contohnya ada total revenue atau TR. TR sama dengan PQ, di mana P sama dengan harga per unit, Q sama dengan jumlah keseluruhan unit yang terjual. Contoh yang kedua yaitu total variable cost atau TVC. TVC sama dengan PQ, di mana P sama dengan biaya produksi per unit, Q sama dengan jumlah keseluruhan unit produksi. Yang kedua yaitu nilai rata-rata. Nilai rata-rata merupakan jumlah nilai keseluruhan unit atau nilai total dibagi oleh jumlah unit. Contohnya yang pertama ada average revenue atau AR. AR sama dengan TR per Q. Contoh yang kedua yaitu average variable cost atau AVC. AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga yaitu nilai marginal. Nilai marginal merupakan rasio perubahan variabel tak bebas yang disebabkan perubahan satu unit variabel bebas. Contohnya yang pertama yaitu marginal revenue atau MR. MR sama dengan delta TR per delta Q. Contoh yang kedua yaitu marginal cost atau MC. MC sama dengan delta TC per delta Q. Hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan satu variabel independen sebesar satu unit. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan satu unit barang yang dijual. Materi selanjutnya yaitu kalkulus diferensial. Analisis optimasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. Konsep turunan atau derivate, fungsi turunan dari Y mempengaruhi X adalah sama dengan hingga batas rasio delta Y per delta X, di mana delta X mendekati 0. Lalu, optimisasi dengan kalkulus. Untuk mempelajari optimisasi dengan kalkulus, pada awalnya kita mempelajari bagaimana kita dapat menentukan titik di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum. Temukan X sedemikian rupa dengan dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, gunakan aturan turunan. Jika d kuadrat y per dx kuadrat lebih dari 0, maka X adalah maksimum. Jika d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0, maka X adalah maksimum. Selanjutnya, kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Yang pertama yaitu kaidah konstanta. Turunan dari sebuah konstanta selalu 0, yaitu dy per dx sama dengan 0. Misalnya, y sama dengan 2, maka dy per dx sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu kaidah pangkat. Turunan dari fungsi pangkat y sama dengan a x pangkat b, di mana a dan b merupakan konstanta adalah sama dengan pangkat b dikalikan dengan koefisien a dikalikan dengan variabel x pangkat b min 1. Rumusnya yaitu y sama dengan ax pangkat b, dy per dx sama dengan b kali a kali x pangkat b min 1. Kemudian yang ketiga adalah kaidah perkalian. Turunan dari perkalian antara dua fungsi adalah sama dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua, ditambah dengan fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Jika y sama dengan u kali v, maka dy per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Kemudian yang keempat, kaidah hasil bagi.
Turunan dari hasil bagi dari suatu fungsi adalah sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang, dikurangi dengan pembilang, dikalikan dengan turunan penyebut. Dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Jika Y sama dengan U per V, maka dy per dx sama dengan V kali du per dx min U dv per dx per V kuadrat. Kemudian kaidah rantai. Turunan sebuah fungsi dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara jika Y sama dengan Fu, di mana U adalah Gx, maka dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Contohnya, Y sama dengan 2U min U kuadrat dan U sama dengan 2X pangkat 3. Ini dapat diselesaikan dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, yaitu mendistribusikan nilai U sehingga diperoleh nilai dy per dx sama dengan 2 min 2 dikali 2x pangkat 3 sama dengan 2 min 4x pangkat 3. Untuk langkah yang kedua, yaitu du per dx sama dengan 6x pangkat 2. Langkah yang ketiga yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx diperoleh 2 min 4x pangkat 3 dikali 6x pangkat 2. Hasilnya adalah 12x pangkat 2 min 24x pangkat 5. Kemudian penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Proses optimasi seringkali mengharuskan untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi terjadi jika turunannya sama dengan 0. Konsep turunan kedua digunakan untuk membedakan nilai maksimum dengan minimum suatu fungsi. Jika turunan pertama menunjukkan slope fungsi laba total, maka turunan kedua tersebut menunjukkan slope dari kurva laba marginal. Kita bisa menggunakan turunan kedua tersebut untuk membedakan titik maksimum dan minimum. Jika turunan kedua dari sebuah fungsi negatif, maka titik yang ditentukan adalah maksimum. Demikian sebaliknya.